Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rahmatul Faiza, selaku dosen pengampu mata kuliah umum agama Islam UPN Veteran Jawa Timur, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini saya Rahmadlani Afiful Hamsi, NPM 2101301067 dengan kelas agama Islam G258. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat berdasarkan esai yang telah saya susun dengan judul Minat Generasi Z dalam Pembelajaran Agama Melalui Media Sosial. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu lahirnya generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir di saat perkembangan teknologi semakin marak. Generasi Z lebih aktif dalam penggunaan smartphone, IT, dan sosial media dibandingkan dengan generasi lainnya. Namun, menurut Zitomsky, Gevek, and Blau, tahun 2016, generasi yang kecanduan dalam penggunaan smartphone adalah generasi Y. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa generasi Z juga dapat ketergantungan terhadap smartphone. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran agama pada generasi Z. Memasuki era 4.0, semua dituntut untuk semakin berkembang. Seperti dalam dunia pendidikan, pembelajaran saat ini sudah mulai menambahkan atau merambah pada dunia digital. Hal ini berkaitan dengan keberadaan media sosial yang berfungsi sebagai peran penunjang untuk proses belajar mengajar. Karena kita hidup di era digital, sebaiknya tidak hanya materinya saja yang diperkuat, namun juga medianya, agar memudahkan para pengajar untuk membagi ilmunya dan memudahkan yang ingin belajar untuk mengaksesnya. Sumber belajar digital seperti saat ini sebaiknya tidak hanya mencakup pembelajaran umum saja, namun juga pembelajaran agama. Karena agama sangatlah penting dalam kehidupan kita agar kita tidak mudah terprovokasi, bahkan sampai ikut terjerumus dalam aliran yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam dan Pancasila. Namun, yang tetap harus diperhatikan yakni jangan salah paham dalam pemanfaatan fasilitas yang semakin maju seperti saat ini. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran agama pada generasi Z. Menurut Romero tahun 2015, berpendapat bahwa media sosial memiliki potensi yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar, pengembangan skill dan karakter peserta didik, dan sebagai secara fasilitas atau sarana fasilitas yang menghubungkan antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran melalui media sosial ini bisa dengan cara membagi kelompok peserta didik dan membuat forum diskusi yang dilaksanakan menggunakan media sosial. Kemudian hasil diskusinya bisa disampaikan dengan cara membuat video yang disebar ke media sosial mereka masing-masing. Selain itu, untuk melatih kepercayaan diri mereka dalam penyampaian pendapat, ini juga bisa meningkatkan skill seperti belajar mengedit video. Dan hasil video yang dibagikan di akun sosial media mereka masing-masing dapat menjadi pembelajaran bagi orang yang menontonnya. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor pendukung dan penghambat penggunaan media sosial dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran agama, faktor pendukung penggunaan media sosial dalam pembelajaran agama yakni yang pertama, meningkatkan motivasi belajar generasi Z. Yang kedua, ada dengan adanya media sosial sangat memudahkan generasi Z, khususnya siswa dalam menghubungi teman atau gurunya tanpa harus belajar ke sekolah. Yang ketiga, yaitu informasi yang disampaikan di media sosial dikemas secara menarik, sehingga muncul keingintahuan yang lebih dalam melajarinya. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat penggunaan media sosial dalam pembelajaran agama, yakni pertama, pembelajaran melalui media sosial menggunakan jaringan atau kuota. Biasanya, yang berada di pedesaan akan sering lebih menjumpai kendala seperti jaringan tiba-tiba terputus karena hujan lebat, ataupun jaringan error yang disebabkan oleh pemadaman listrik. Yang kedua, yaitu keluhan terhadap bantuan paket data yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat digunakan pada berbagai aplikasi saja. Yang ketiga, yaitu bosan atau rasa malas yang dihadapi dalam proses belajar mengajar.
Baik, bisa lanjut ke materi yang terakhir, yaitu peran orang tua untuk mengatasi perilaku anak dalam pemanfaatan media sosial. Tidak sedikit anak yang memanfaatkan media sosial dengan baik, dan tidak jarang pula anak menyalahgunakannya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan untuk mengatasi perilaku anak yang kurang baik dalam pemanfaatan media sosial. Berikut yang dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi perilaku anak dalam penggunaan media sosial. Yang pertama adalah mendampingi proses belajar mengajar anak saat daring. Yang kedua yaitu pembelakuan pembatasan penggunaan media sosial atau gadget. Yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi yang baik di dalam rumah. Yang keempat yaitu memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan, saya memiliki kesimpulan yaitu media sosial adalah pembelajaran agama yang tepat dan relevan di kalangan generasi Z. Namun di zaman seperti sekarang saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Padahal pengaruh teknologi yang berkembang seperti saat ini memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembelajaran. Namun dalam pengembangan media sosial seperti saat ini, jangan membuat kita terlena dan melupakan moral kehidupan. Kita tetap harus menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin dan tidak boleh menyalahgunakan kemajuan teknologi saat ini. Baik, sekian dari presentasi PPT yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kerumitan kata dalam penyebutan. Mohon maaf sebelumnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.